Sejarah Pabrik Persenjataan Indonesia atau PT Pindad. Pertama, PT Pindad atau Persero didirikan di zaman Belanda pada tepatnya tahun 1808. 2. PT Pindad didirikan oleh Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels di Surabaya. Pada saat itu didirikan dengan nama Konstruktai Winkel atau JW oleh Gubernur Jenderal Belanda Willem Herman Daendels di Surabaya. JW didirikan oleh Daendels sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Bengkel ini menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad atau Persero sebagai salah satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia. 3. PT Pindad atau Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada industri pertahanan Indonesia, khususnya dalam pembuatan produk-produk militer dan komersial. Perusahaan senjata milik anak negeri ini kerap menoreh nama baik dari senjata hasil produksinya. 4. Salah satu senjata hasil produksi yaitu senapan serbu atau SS-2 yang beberapa kali berhasil membuat TNI memenangkan kompetensi menembak dunia Australia Army Skill Art Smithing atau AASEM. Ada pula SXX yang memiliki jarak tembak efektif atau effective range 600-800 meter. Juga SPR-2 yang mempunyai kemampuan menghancurkan kendaraan tempur seperti tank dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 km. G2 Elite. Pistol G2 Elite adalah pistol berkaliber 9x19 mm parabellum dengan magazine yang mampu untuk menampung 15 butir peluru. Pistol ini memiliki keunggulan berupa pisir belakang yang bersifat adjustable. G2 Elite 9mm memiliki jangkauan efektif 25 meter dan sudah digunakan banyak di negara-negara Timur Tengah. G2 Premium. G2 Premium diluncurkan pada 2016 sama seperti G2 Elite. G2 Premium adalah pistol semi-otomatis dengan kapasitas magazine 15 butir peluru. Fitur serta karakter pada G2 Premium sepenuhnya dikembangkan dari umpan balik para pengguna yang telah mengoperasikan varian G2 Combat dan Elite. Menggunakan amunisi kaliber 9 mm, G2 Premium memiliki jarak tembak efektif sampai dengan 25 meter. Panzer Badak. Kendaraan lapis baja ini tergolong varian baru hasil racikan Pindad dari jenis Rampur 6x6. Panzer Badak dilengkapi senapan mesin kaliber 7,62 mm. Selain itu, kendaraan ini sukses menjalani uji tembak menggunakan 12 amunisi pada 10-12 Desember 2015 di Pusat Pendidikan Infanteri Bandung. SM-2V1, senapan mesin berkaliber 7,62 x 51 mm. Senapan ini diluncurkan Pindad pada 2016. Jarak target yang dapat dibidiknya mencapai 1 km. Dioperasikan dengan menggunakan mekanisme gas sehingga jumlah peluru yang dikeluarkan bisa mencapai 1000 butir per menit. SPR-4 kaliber 8,6 mm. Senjata terbaru Pindad yang diproduksi tahun 2017 ini punya keunggulan dari segi munisi yang digunakan. SPR-4 berkaliber peluru 8,6 mm atau 0,388 inci, Lapua Magnum dan menggunakan munisi MU56M untuk memastikan akurasi terbaik. Untuk kapasitas magazennya ialah 5 butir dengan mode tembakan tunggal dan sistem tuas untuk pengamanan. SS-2V 4 kaliber 5,56 mm inilah senjata yang sudah memenangkan kompetisi menembak Australian Army Skill at Arms Meeting dan ASEAN Army Rifle Meet sebanyak 11 kali. Memiliki bodi yang lebih ringkas dilengkapi dengan Picatinny rail dan fitur keamanan yang diperbarui. SS-2V4 sangat disukai negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria. Dampak positif dengan adanya persenjataan di Indonesia yaitu 1. Mempersenjatai dan meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi negara. Dengan memberi bekal persenjataan yang bermanfaat bagi negara, dengan tujuan agar selalu waspada dan dapat melindungi negara dengan sangat berani, dengan penuh tanggung jawab yang sangat besar, dan harus optimal saat menjalani tugas melindungi negara dari serangan pihak luar.
serta dengan adanya persenjataan dapat menambah kekuatan dan melatih pasukan militer untuk siap siaga jika terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan masalah ataupun terjadi perang dalam waktu dekat. 2. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persenjataan sangat membantu kebutuhan manusia, seperti dengan adanya persenjataan di Indonesia, masyarakat mengetahui perkembangan teknologi yang semakin banyak dan asli buatan Indonesia. 3. Melahirkan jenis usaha yang bergerak di bidang persenjataan. Dengan adanya persenjataan memiliki kegunaan yaitu dapat membuka usaha di bidang ekonomi untuk masyarakat. Dengan menjual berbagai persenjataan asli buatan Indonesia, menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Karena harga dari satu senjata sangatlah tidak sedikit. Maka dari itu, dengan usaha ini berdampak baik pada ekonomi masyarakat. 4. Senjata sebagai alat perlindungan diri. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan dan melindungi diri saat berada di luar, terutama di tempat yang sepi, sendirian, pada malam hari atau di tempat yang tidak dikenal, membuat kita berpotensi menjadi korban kejahatan. Dampak negatif dengan adanya persenjataan di Indonesia yaitu 1. Menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Adanya persenjataan sangat membantu perang antar negara dan biasanya kegunaan senjata untuk melindungi diri serta menyerang suatu negara sehingga terjadi konflik yang memakai senjata lalu menimbulkan korban jiwa. 2. Penyalahgunaan persenjataan. Dengan kemudahan mendapatkan persenjataan dapat meningkatkan kasus kriminalitas atau keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dapat mengganggu apalagi dengan penggunaan senjata ilegal di Indonesia yang dijadikan sebagai alat untuk membunuh atau menyiksa makhluk hidup. 3. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Persenjataan juga menjadi alat perburuan, contohnya perburuan yang terjadi di hutan yaitu perburuan harimau Sumatera untuk diambil kulitnya lalu dijadikan sebagai tas atau hiasan. Dengan adanya perburuan dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan aneka flora dan fauna. 4. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli senjata tidaklah sedikit. Karena adanya kemajuan teknologi, maka sangat mempengaruhi harga senjata yang ikut meningkat dan membuat masyarakat boros atau konsumtif. Solusi dampak negatif persenjataan Indonesia. Yang pertama, contohnya menggunakan senjata bom mortir. Cara mencegahnya dengan menandai keberadaannya di mana dan langsung laporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani. 2. Contohnya menggunakan senjata api. Solusinya dengan memiliki izin dalam memegang senjata. Jika tidak, maka akan diberi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 3. Menggunakan senjata senapan angin. Cara mencegahnya dengan menertibkan dan memperketat keluarnya izin senapan terkait dengan lonjakan angka kasus perburuan satwa liar. 4. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Solusinya dengan merubah senjata yang semula dengan harga mahal menjadi harga yang murah dan juga yang sederhana seperti kawat berduri, Big Bertha, senjata artileri.